apakah IRDA bisa periksa APBN? Kalau dia bersumber dari APBN, apakah dari kementerian, apakah IRDA juga bisa periksa kementerian? Oleh karena itu, kita mengambil satu kesimpulan bahwa IRDA tidak berwenang melakukan audit. Dengan sendirinya ketidakwenangan IRDA ini dijadikan sebagai alat bukti, maka menjadi alat bukti yang tidak sah. Jadi kami, pihak PH dan juga keluarga, pada dasarnya kita mendukung pro justisia terhadap proses yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi bukan kemudian dengan secara sembrono mentersangkakan seseorang. Apalagi mentersangkakan seorang kuasa pengguna anggaran dengan yang katanya sampel atau contoh. Tidak ada dalam perhitungan kerugian negara itu bahasanya contoh atau sampel. Dia harus real loss, berapa kerugian keuangan negara sehingga kau tetapkan ini orang jadi tersangka. Kalau kau tetapkan ini, terus kau baru mencari lagi, ya bagaimana proses penyidikan ini bisa adil? Terus yang kedua, selanjutnya juga mengenai ada surat atau ada di YouTube juga bisa dilihat dari Kejaksaan Agung juga menyampaikan untuk kerugian keuangan negara di bawah 50 juta itu dilakukan pengembalian administratif. Kenapa Kejaksaan ngomong itu? Kejagung ngomong itu supaya dicari real loss berapa kerugiannya. Jangan pakai potensial loss. Dicari real loss-nya supaya publik tahu real loss-nya berapa. Jangan potensial loss. Jadi pada intinya kembali lagi kami mendukung proses-proses penegakan hukum yang ada di Kabupaten Alor ini. Tapi proses penegakan hukum harus kemudian bersifat adil, transparan, objektif, dan juga mengedepankan perilaku pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kami dari pihak keluarga dan juga kami dari PH optimis bahwa Albert Oepoli merupakan korban dari proses hukum yang tidak adil. Nah, oleh karena itu segala langkah hukum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan akan kami lakukan terkait dengan pembelaan. Jadi kita menempatkan posisi atau menempatkan perkara ini di posisi yang adil. Jangan subjektivitas, jangan kemudian karena hal-hal yang kemudian di luar fakta hukum, kemudian Albert Oepoli ditersangkakan karena itu. Jadi untuk menanggapi itu tidak perlu kita atau pihak kejaksaan kemudian menghimbau masyarakat Alor. Kami juga pro justisia juga untuk menyampaikan kebenaran faktualnya kepada masyarakat Alor. Bahwa sampai saat ini klien kami menjadi tersangka ditahan di rutan itu di lapas itu dengan angka kerugian 18 juta. 8 juta. Soal bahwa kemudian ada 10 juta saya tidak tahu dari mana itu. Kenapa saya bilang saya tidak tahu? Karena angka itu tidak pernah dihadirkan dalam fakta persidangan. Yang dihadirkan LHP itu saya baca persis itu 8 juta rupiah. 8 juta 800. Iya. 800. Itu dari saya, mungkin kita bisa diskusi. Kita mungkin bisa diskusi. Om Demas mungkin mau bertanya sesuatu dari Tribuana Pos. Daripada dasarnya ini bukan counter attack atau menyerang balik atau seperti apa, tapi ini sebatas pemberitahuan atau klarifikasi, meluruskan berita yang beredar di masyarakat. Oke.